Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fahim qulubana ilman nafi'a, fahman nabiyyin wa hifzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Mengulangi pelajaran yang telah lewat. Di dalam suatu riwayat, sahabat baginda Rasul bertanya kepada baginda Rasul, "Qila ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Yang artinya, "Wahai baginda Rasul, manakah amal-amal yang paling kami utamakan?" Nah, ini biar semua umur kira-kira paham penjelasan dulu nih, asal mengerti ya. Kan bertanya, mana ya Rasulullah amal yang paling kami utamakan? Nah, julungi amal, ngajak ke bahasa kata itu. Tetapi baginda Rasulullah SAW kadang menjulungi amal. Kebalikannya, anak minta amal para sahabat. Dijawab oleh baginda Rasul, al ilmu ma'rifatillah. Yang artinya, jika tuntut saja ilmu ketuhanan, tuntut saja ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Tuhan. Kadang menjadi amal sih. Makanya rukun Islam syahadat pertama, salat nomor 2 beramal, puasa nomor 3 beramal, zakat nomor 4 beramal, haji juga beramal nomor 5. Tapi yang pertama dan yang utama itu pengenalan kita kepada diri Allah Ta'ala. Bagaimana kalau diri kita tidak kenal dengan Allah? Lawan bos kada kenal, raja segala raja. Nah, jadi disuruh mengenali diri Allah Ta'ala yang ada pada diri. Mengenali diri Tuhan yang ada pada diri. Yang mana barangnya? Tuhan di mana adanya? Kada berada tapi bertempat, bernyata. Bertempat kadalah tapi bernampak dan bernyata. Di mana Tuhan ada? Tidak ada tapi bernampak dan bernyata. Ada di mana ada? Nah, berarti bertempat. Allah Subhanahu wa taala bernyata, Allah Subhanahu wa taala bernampak. Nampaknya di mana? Nampaknya kepada sifat itu rohani pada diri kita. Tidak cukup bernampak cuma di rohani tanpa kepada hati. Kepada hati pun tidak cukup bernampak tanpa kepada jasmani. Nah, lalu di situ tujibul badani hayya ala qalbi, tujibul qalbi secara ruhi, tujibul ruhi sirun nurut, tujibul nurut sirun anna ila anak. Buka jasmani ada hati, buka hati ada roh, buka roh ada nur Muhammad. Disitulah zat wajibal wujud Allah. Nah, paham? Berarti kenampakan Allah Ta'ala di mana? Di roh. Kenampakan roh di mana? Di hati. Kenampakan hati di mana? Di seluruh batang tubuh. Jadi batang tubuh kita inilah kejahiran dan kenampakan Allah. Lalu baginda Rasul bersabda, "Zahiru Rabbi wal batinu abdi." Jahirnya Allah Ta'ala ada pada batin hamba. Jahir hamba jasmani, batin hamba roh. Padahal hamba pun kan bisa jahir ampun Allah, hamba pun kan bisa batin Allah. Berarti jahirnya Allah, batinnya Allah, jasmaninya milik Allah, rohaninya milik Allah. Kita ini cuma hak pakai, hak pinjam, bukan hak milik. Nah, yang hak milik itu rohani itu sifat kenyataan Allah.
Itu tulang segala-galanya roh itu. Orang Kristen menyebut roh kudus, roh suci. Ada roh itu suci yang diricat bagi berwujud Allah Ta'ala. Roh tidak bisa dilihat, namun dengan rasa ada. Padahal kita kalau kada malik lawan roh, kada main Allah Ta'ala, percaya dengan Allah Ta'ala ada. Nah ini orang beriman bujur. Memang tidak bisa dilihat Allah, namun Allah yang melihat. Al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Seolah-olah berarti tidak, seolah-olah itu berarti tidak melihat. Andai kata kamu tidak melihat dengan Allah, namun Allah yang melihat pada dirimu, yang ada pada dirimu itu lihat Allah, yang ada pada dirimu itu jalan dan kudrat Allah, yang ada pada dirimu itu kalamullah. Amun sudah kalamullah, yang salat siapa? Bilanya kita salat, yang ara'aitan ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatin sahun. Jalaka bagi mereka yang salat karena lalai, lupa, kada pinandulah Tuhan. Dia lalai, kenapa? Dia lupa, kenapa? Karena kada ma'rifat lawan Allah. Ini dalilnya semua amal-amal ibadah tertolak. Kenapa? La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah amal ibadah siapapun kecuali dia ma'rifat kepada Allah. Berarti Allah Ta'ala kenampakannya pada diri, kenyataannya pada diri, bukan adanya pada diri. Nah, adanya ini berarti ada bertampak, tapi kan bertampak. Kan kalau kita umpamanya bertanya di mana keberadaan Allah Ta'ala, itulah pas keberadaannya. Karena kau menjawab di mana ada. Tapi di mana nampaknya? Bisa. Di mana nyatanya? Bisa. Tuh banyak tak kepada mata lalu bersifat basar. Banyak tak di telinga bersifat sama. Banyak tak di mulut bersifat kalam. Di kaki banyak tak bersifat kudrat. Di hati bersifat iradat. Di roh bersifat hidup. Nah, berarti kada bertampak tapi nampak dan bernyata. Di mana adanya Allah? Wallahu muhitum bil alamin. Allah meliputi. Nah, amun meliputi pada wujud diri pian, berarti diri pian kada diri Allah yang ada. Wujud pian kada wujud Allah yang ada. Sesuai itu kita berzikir itu melebur akwan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku wujud Allah, aku wujud Allah, aku. Mulai jasmani wujud Allah Ta'ala, mulai hati wujud Allah Ta'ala, mulai roh wujud Allah Ta'ala, mulai nur Muhammad wujud dan sifat Allah Ta'ala. Berarti ya nang lam jalalah kepala betis. Nah, lam alif dua nama tapi satu wujud. Lam satu, alif satu, dua nama tak disebut tinggi wujudnya. Nah, kayak sesuluk iwak kan. Nah, walaupun di kampung tak tahu sesuluk iwak, di kota tak ada tahu dia. Kayak sesuluk iwak kan, nah, lam jalalah. Nah, itu menandakan dua nama tapi satu wujud. Lam alif dua hal tapi satu wujud, lam jalalah. Lalu kepanjangannya la ilaha illallah. Nah, ya ini petang tubuh kita. Keadaan wujud hanya wujud Allah. Jadi sabarataan yakinkan dan nyatakan, mata, telinga, nafas, mulut semuanya berzikir la ilaha illallah, mengakui sidin aku Allah, bukan kita. Nah, ini kalau mulut tidak bisa mengaku Allah, tapi kalau nyebatin bisa. Kalau mulut mengaku Allah Ta'ala sepanjangannya jurang antar pesan penglihum. Manusia bukan Allah tapi kenyataannya. Nah ini hanya benar lah. Wayang bukan dalam tapi kenyataan dalam. Wayang begitu.
kulit awal bergerak mengalir dalam. Nah sama ini batang tubuh kita ini bagaikan wayang tidak mempunyai arti apa-apa dibandingkan dengan rohani. Siapa roh sebenarnya? Al-Isra ayat 85 itu kada dibahas lagi. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi qalila. Itu yang namanya siraman rohani. Kalau siraman jasmani kalau lebih panas. Siraman rohani itu ya beramal. Tapi kalau nyainya tahu yang beramal itu roh, nah beramal roh. Lalu roh ini meresap kepada batang tubuh. Jadi kada sia-sianya beramal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bilanya kita gemar berzikir. Ya, pian pokjakan. Ada jemaah meninggal, dengarkan gerbagun yang zikir. Siapa malam ini anak dulu? Dengarkan aja biar. Lu rancang mungkin berapa kali itu belum jemaah meninggal gerbagun di sini. Pijit mata sebedikirnya. Bisa ahli zikir sakar mau asyik. Nah, itu lalunya tahu siapa yang berzikir. Tentunya nah hidup. Siapa yang hidup? Ya, makanya kali dakwah itu la ilaha illallah Muhammad itu kali dakwah. Karena yang berzikir itu si Muhammad. Roh pada diri kita itu Muhammad. Kalau Nabi Muhammad jasadnya Muhammad, Rasulullah Muhammad, di mana Rasulullah berpindah tempat, bermakam di kalbul mukminin. Jadi membaca salawat burda, membaca dalail, membaca syaraful anam, membaca segala-segala salawat. Nih tujuannya ke sini. Ke Madinah, jasad sidin. Nah ini nangguhan Muhammadiyah asli itu yang ada. Kan benda mati. Sebenarnya orang Muhammadiyah yang asli ini tasawuf, yang asli Muhammadiyah. Tahu keturunannya ketahuan. Makanya kayak ini pengertian. Bapak ini memuji Nabi Muhammad, puji Allah. Puji yang di dalam dirinya siapa? Allah. Mana? Tapi kita tahu memuji Muhammad Jahir sampaikan kepada yang batin. Yang Jahir itu bermakam di Madinah. Yang batin rohnya di kalbul mukminin. Nah jadi di kalbul mukminin laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Lihati rawinya mulai Hafsi Ad-Dibai laqad ja'akum benar. Telah datang pada diri kalian diutus Muhammad. Diutus Muhammad untuk menyempurnakan Allah dan rahmatan lil alamin. Alam semesta ini awak kita. Karena diutus roh lalu rahmat alamnya alamna. Alam sagir, alam kecil. Kalau alam besar di luar, tapi kebalikannya bagi orang yang ma'rifat di luar alam kecil, di dalam diri alam besar. Kenapa? Karena di dalam diri inilah alam kebesaran Allah. Nah, makanya nikmat benar yang salat, nikmat benar berzikir, sedikitnya beramal tapi pas. Banyak lebih bagus lagi kawannya ada kan. Tahajud 100 rakaat saban malam kawan juga. 2 ging syukur sudah. Tahajud malam 2 ging syukur. Aku naiknya 100 rakaat semalaman, tapi kayaknya 10 tahun gak ada salat tahajud lagi. Iya, menampung ya sekalinya arah di pecik anaknya kan semuanya. Nah jadi ilmu marifat ini wajib, salat yang wajib lagi mengenal Tuhan, puasa wajib lagi mengenal Tuhan. Bini kada umpan doakan, ya Allah, apabila walau sebelum akhir hayatnya mudahnya marifat, doakan bini. Dan laki pun ya Allah, sebelum dia meninggal jadikan marifat kepada Engkau ya Allah. Begitu juga anak-anak dan cucu itu. Pasti kena berkat doa. Karena doa ini senjata bagi orang mukmin. Nah, jadi doa ini berantai. Kadang awal ini doa diri sendiri, orang lain mendoakan. Nah, jadi di situ banyak yang anak itu dia. Makanya abah itu kan memberi value ya. Anak-anaknya itu ya macal aja kan sungguh ya. Nah,
Mungkin perlunya minta banyak kepada orang juga. Itu jawabannya kita kada kau mani kalimpanan sorangan kau lah. Siapa orang menjaga orang kau mani kalimpanan? Nang jaya nang kaya. Nah itulah berkat berantai doa. Di dalam orang 40 saya kembali. Nah, jadi disinilah berkat orang bermajelis. Karena ujar Umar bin Khattab, "Qultu majlis ilmi afdal min salati al-rakaat." Hadir di majelis taklim satu umat sama 1000 rakaat salat sunat. Satu umat saja, walaupun sekadar membaca hitam satu umat, tak belikan lagi pian. Kenapa nggak ada makanan? Nah, ini kan di dalam fikih ujur ada semangatnya. Apabila pian kau nih, roda bat ini nah, mulai anjir lah. Nah, putarannya itu berapa tahun amal ibadah. Kayaknya mulai anjir kemarahan mengelilingnya. Nah, ya. Nah, marah pahala. Ibadah itu bilang wilayahnya pian nih. Jalan kaki pian penuh dengan debu. Kayaknya debunya di hari kiamat menjadi minyak kasturi. Kayaknya pian kalau bisa bersandaran lagi boleh. Hayal wakannya kali cakap debu-debu. Bikin tidak jadi supaya rame. Nah, cuma tanamkan keikhlasan. Jadi keikhlasan apalagi hidup di marifat. Kan di sini ujar Syekh Ibnu Athaillah jangan salah. Ija fatahala kewijadan nata'aruf ala tubal maka wain kuda amalika. Tidak mengapa amal kamu sedikit, tapi ilmu marifat. Nah, ilmu ada, marifat, amal kan banyak. Daripada kamu beramal banyak hibah isi dunia, tapi kamu setitik pun gak tahu marifat Allah. Jadi isi dunia amal ibadah hancur lebur ditiupnya oleh sekecil debu di dalam kesyirikan. Syirik ini kadang mengenali diri Tuhan yang ada pada diri. Berarti kan di situ Tuhan dalam diri dahulu kisahnya. Padahal kalau dalam diri tadi muhid itu artinya meliputi. Jadinya kita yakin dan nyata bahwa Allah Ta'ala kita di dalam salat ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Itu jangan berbahasa Banjarnya, bahasa Pahamnya. Ya Allah, ulun salat ini pian juga, ulun ba'amali pian juga, ulun beribadah pian juga, ulun hidup pian, mati pun bersama pian. Berarti mulai dari dia beramal, beribadah, salat, hidup bersama Allah, mati tidak takut karena bersama Allah. Ijra'il bawahan Allah Ta'ala, mungkar nakir bawahan Allah Ta'ala. Nah, jadi bilanya hendak meninggal, itu diri kita juga berubah menjadi Ijra'il. Kalanya kita pinanduk lawan diri kita Ijra'il, maulanya mencabut. Bila kada pinanduk berarti dicabutnya. Sama mungkar nakir. Bila kada pinanduk, Ijra'il ini saikum aja kada banyak. Nah, kenapa? Ada banyak Ijra'il kada dapat. Tapi kenapa yang mati tak imbayan umpamanya 50 hikong, yang 50 aja. Di Martapura, Sungai Andai, di Kapuas. Tak imbay orang 50, kamana Ijra'il mencabut? Dicarinya nang wajah nang kata bunga sudah dulu aja. Nah, kada bawa. Nah berarti diri kita berubah menjadi Ijra'il. Bila kita pinandu diri kita juga kada mencabutnya. Allah takhabu wa tajamu absyiril jannah allati kuntum tu'adun. Bergembiralah Anda dengan surga yang dijanjikan buat Anda. Orang yang ma'rifat itu ditampaikan dulu surga dan bidadari. Mana kayak apanya ada nak boleh. Nah, dalam kisah itu dia bidadarinya berjalan-jalan. Terlena ada. Nyatainya nah. Mabuk anak bulekinya, tapi kayaknya jangan dulu, balik kan. Kayaknya dulu, ayo masih belum cukup lagi ilmu banyak lagi. Kalau masalah beramal dia nyaman, apa aja sah dia melakukan. Salawat, zikir, pasti diterima. Ulun wani menyatakan pasti diterima. Kenapa? Karena nama gawi nang hidup. Orang mati membaca burdah kaulah. Nah itu yang hidup siapa? Aqimis salata li diri yang salat, diri yang salat, diri yang salat.
diri rohani. Siapa rohani? Sama dengannya Muhammad. Itu yang menerima perintah salat, bukan kita. Kita ini jasmani lah, wala. Nah, dan di situ perkataan guru Bahari, ujar sirik bilanya salat Allah Ta'ala kafir, bilanya hamba sirik. Kada tidak nampasnya kedua ini sambayang pang mabur, sambayang mabunya cilaka. Kan kada dinakananya apa? Oh saling jawabannya mudah. Nang salat nang hidup, ya roh ya Muhammad. Nah bukan hamba, bukan Allah, tapi roh itu Muhammad. Lain Nabi Muhammad kan, Nabi Muhammad itu jasad side. Roh itu Muhammad narnya. Nah itu hakikatnya Allah Ta'ala. Iya di kalbul mu'minin di hati dia. Nah ya. Lalu di situ ujar Tuhan, aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada manusia. Nah, nyatanya Allah, wujudnya Allah, sifatnya Allah. Itu yang namanya sifat 20 itu di dalam diri kita, mulai ujung rambut sampai ujung batis. Wujud kita bakal sampai muntahan ini barangnya. Ini dan buktinya. Wujud aja sabigina, kalau orang tasawuf kawak bukan keluar. Kalau tauhid kayak ini bujur aja juga, tapi sempurnakan kata tasawuf. Pikir bujur tauhid, bujur tasawuf bujur. Bujur orang tauhid. Wujud artinya ada, mustahil Allah Ta'ala tiada. Wajib ada dalilnya keluar. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Sampai 1 tahun ke dalam tahun Tuhan. Nah, kalau orang tasawuf kayak 7 lapis langit, 7 lapis bumi, bukti adanya Allah. Nih. 7 lapis bumi awak, bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum. 7 lapis langit roh, kudrat, dan ilmu, hayat sama musni. Berarti bukti dan dalilnya Allah Ta'ala. Nih nak cungkungan nih. Ini bukti adanya Allah. Nah ini bukti adanya Allah. Rumah Ramah orang tasawuf ya. Buktinya alam ini karena di Allah, bukan dari manusia di Allah. Nah, Rumah Ramah, Ibit Jadi, Ahmad Albar, pertandingan menyanyi kalah Rumah Ramah, Ibit Jadi kalah. Nang manang Ahmad Albar. Kenapa? Kalau Rumah Ramah cuma menggapai matahari, Ibit Jadi menjadi matahari. Kalau Ahmad Albar menjilat matahari. Terus pakaian rumah kehilangan tongkat, ya harus dapat tongkat, hanya tongkat ini ya. Staynya jadi ramai rata. Jadi tapakur raca kita malam dulu bahwa tahajud bila nyalakas dapat ilmu, dia 2 rakaat, dia kan sebanyak kalau kalian ingkat 3 rakaat. Kada sanggup berdiri berduduk, kada sanggup berduduk berdebat. Bisa, ada bapak, karena sekemampuan kamu. Pada kawan kita ini tuh sehat dia wajar, ini tuh kita sehat wajar berduduk. Nah jadi di sini yang penting ma'rifatnya Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu asyaddu hubbalillah. Hai orang-orang yang beriman, orang yang beriman itu orang yang sangat cintanya kepada Allah, karena mengharap apa lagi. Kita beramal karena mengharap apa, beribadah karena mengharap apa, mengharap kawan ini syukur sudah. Nah itu orang yang ma'rifat. Kalau orang syariat pahala sekian bujur. Tapi untuk merangsang bama setelah dia kenal dengan Allah, apalah artinya pahala dibandingkan dengan keridhaan Allah. Hati juga biar parah. Nah, ibaratnya hati tertutup. Biar jauh, pun hati kita buka. Kada mau menyalahkan Tuhan. Tuhan kada memberi dia belum ya dusta. Itu sama memadakan Tuhan pemalar. Diberi hidayah, tapi andikanya nang karas kepala. Nyatai kepala tuh pada dia nang lamanya karas mana. Ayo, nang ngaran hidayah ini kayak ini. Nah kayak kita salon ke pengantin makanannya prasmanan. Maulah kita ciringi aja makanan. Maulah amun kada dikawat, kada kita buat ke mulut. Nah itu hidayah. Sama, jangan berkata ini ya Tuhan, berarti menyangka Tuhan pamalar. Nah ini hati-hati. Ada hidayah tapi belum diambilnya. Kan sedia. Allah Ta'ala itu sifatnya kidam sedia. Makanya orang menghidam itu harus sedia. Nah,
ya paham kan hubungan itu, ini orang tuh kepala benar dia asam. Jadi dia itu minta pak asam dia tahan nanti dia paut hendak yang nyata aja dia bertanda dikira dia pengidam. Nah jadi nak kidam itu sedia. Apa yang sedia? Roh penelitian. Sedia roh untuk melihat, sedia roh untuk berjalan, sedia roh untuk beramal. Jadi kita menyukuri, menikmati umur. Ini ada juga alhamdulillahnya. Aku umurku panjang, tapi kadang dinikmatinya dengan amal. Alhamdulillah aku dapat rezeki, tapi kadang dinikmatinya berbagi rasa kepada orang lain. Nah, jadi sabar tahan. Mulai dalam rahim, mulai lahir, mulai kita innalillah. Karena hidup karena pertolongan orang. Makanya hidup kita untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jangan hidup untuk diri sendiri. Cukup Nabi Adam dijadikan antara. Cukup dijadikan antara Nabi Adam karena hidup untuk orang-orang lain. Makanya kan dikeluarkan Adam dari surga. Kenapa? Karena memakan buah khuldi. Tahu aja kalau begini buah khuldi lah. Apalagi kita tahu semangka lain, delima lain. Makanya buah khuldi itu memakan Nabi Adam kenyamanan sampai menjadi takwa. Bini-bini Siti Hawa memakan sampai kenyamanan menjadi buah-buah dada. Nah itu sebenarnya. Jadi kan istilahnya itu lalu akan risih rasanya menyampaikan, tapi supaya tahu cukup tahu. Nah lalu dikeluarkan dari surga. Padahal sebenarnya jakanya ada peristiwa itu kada dikeluarkan dari surga, ada manusia lah. Nah, berarti ini Allah Ta'ala juga semuanya. Iblis disuruh menggoda Adam. Iblis pun Allah Ta'ala menyuruh. Jakanya Allah Ta'ala itu jangan iblis itu apa? Nah di sini semua itu rahasia Allah Ta'ala. Jadi jangan menyalahkan iblis. Aku kamu memacam-macam gara-gara iblis ya. Andika nak hendak kada guna iblis pak kada boleh. Nah ini pengguguran ulun juga kada boleh di sini dalam iblis. Iblis kada tahu disalahkan. Nah jadi guru itu kawan iblis. Jangan jadi kawan itu kada mau menunjuk. Nah itu dasar bujur. Yang namanya iblis ini nafsu. Jadikan nafsu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, radiyah, al-maradiyah, nafsu kamirah, 7 tingkatan. Cukup di nafsu mutmainah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhulil. Wahai jiwa yang tenang, wahai yang tenang. Yaitu nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah itu bilanya karena lawan Muhammad kada tenangnya. Bilanya kenal dengan Muhammad, kenal dengan Allah, awalnya tenang. Walaupun banyak masalah. Ini orang nafsu yang tenang ini lah jiwa yang tenang, bukan yang kada ada masalah, bukan yang kada ada hutang, kada. Ini ada hutang, ada masalah, tapi ini kawan mengatasi dengan Muhammad tadi. Nah itu. Nah jadi di sini. Jadi ini begini dia 1 juta sehari hukumannya, tapi hutangnya sehari 1.100.000. Nah percuma enggak. Jadi mau 1 juta ada di sini 100.000 ya boleh 100.000. Tapi bang mana bang 100 sebulan berapa 3 juta. Anu kan nasi iwak berapa? Ya gitu lah banyak beli. Saya menjadinya. Nah jadilah jangan bangga ya aku lihat. Pengusaha apa 20 juta yang boleh sebulan. Apa hutangnya 22 sebulan. Bangga itu apa yang kita miliki yang merasa cukup itu nanyanya lah merasa cukup. Jadi kan kadang-kadang lebih kadang kurang wajar manusia, kadang-kadang lebih kadang kurang. Akhirnya dia kurang antara sejarah dia. Kemudian lebih jangan berpangku tangan. Nah, orang tasawuf, orang makrifat ini jangan malas bekerja. Itu dianjurkan. Sementara majar samut di dalam batu aja dapat makan. Coba yang Andika bagaimana ibu batu. Ayo, nah itu daripada kata-kata pangulir begini. Biar aja apakah digawe ke apa asal boleh. Jangan mengharapkan yang banyak.
mengharapkan banyak tuh mahayal karena bisa jadi gila. Nah jadi orang marifat itu siap sedia bekerja apapun, bukan nafsu udah. Iya tuh kami karena kalau kita memandang orang iya tuh ya. Besokan kemarian sampai subuh juga mungkin ada yang dipikirkannya kata keluar kita. Mungkin yang berpikir rasa tahu kita nah di situ. Ya benar begawi aja 24 jam begawi. Bapak mahirinya ini juga. Nah inilah hati orang yang marifat tuh belajar bersih, jangan iri dengki. Ya kan kalau orang dari marifat ini pasti hati rigat, merasa dirinya hebat beramal. Nah, bahari bujur aja, bahari. Ya hanya ibaratnya itu hanya bisa membaca Fatihah jadi imam. Sorban meniga-niga di gulu-guluan ini. Bayangnya tapi lagi ya. Dari ini belum seorang mana bacaan. Akhirnya hanya pembacaan tahun 2004. Jadi dia saling namanya. Oh ayat turun dari rumah. Jadi pesan dari rumah. Kemudian ada kawan yang melihat oh ayat dahulu. Ini kali lagi beda. Jadi wajar aja apa? Hanyaran. Wah ini kan kayaknya makan di warung lah. Jadi ada kawan lawas ngajar. Yang sebetulnya amat tuh ini alifiyah. Belum kan ini kan jurut kada. Bapak itu ya. Ini jurut sesapu hinus. Jadi wajar aja. Jadi kalau orang sudah marifat kepada Allah Ta'ala, orang Tuhannya lagi iya di rumah tengah malam. Jadi biar sampai yang tahajudnya ada dua cara. Kayaknya mah ada guring, usia mah ada guring dia tak bangun lagi bersubuh ada berjual kada. Kayak caranya kan jam 22 itu tahajud masuk sudah dirinya jam guring jam 22 jam 10 itu jam 22. Nah kayaknya biar dirinya mahir kada guring. Nah biar rancang ada guring jam 2 jam 3 memberi pak pijit pada kampung banyak banget. Nah jadi biar jam 12 kelak dibatakan jam 1:30. Gak bisa Bapak, tujuan kita qiyamul lail mendirikan malam. Jam 1:30 yang main kada dulu orang tuna. Main kada dulu tapi hubungan orang nang di pasar Pawadaya ini nyaman kiannya bangun jam 3 lah. Pahadangan mananggar wadayna. Sembahyang 2 rakaatnya salam. Kena membantu waday salat 2 rakaatnya itu tahajud. Bahari Bang. Nah TV dia dari sponsor kawa apa terang dulu tahajud. Nah itu latihan. Wah ini hampir ya di muka TV, TV-nya rusak kan. Bagian gue aja. Kenapa jirun kan mau melakukan TV lagi? Kenapa nah? Di HP ada TV lengkap. Kalau di kunci dan salawat TV. Minggu ini apa kisah kayu berbagi lah. Ini kisah Udin pulang bareng kai dan kai Samlan. Jadi kai Udin ini dan kai Samlan bila ya tiap tahun 17 Agustus bersaing. Kadang-kadang Udin sama kadang-kadang si Samlan. Nah, Udin ini giginya terhancung sedikit. Kira-kira sekilan ada. Kisah itu ada dari begininya. Bantu sekalinya pas perlombaan lari nih. Jadi sama-sama berarti sepakat finish setengah meter lagi sama si Udin Juhing ini lawan si Kaisar Samlan. Sekalinya nampak juri menyatakan Udin menang karena giginya mancung. Nah jadi Kaisar Samlan culas nih, juri culas. Ayo pas tahun ke depan 17 Agustus lawan sama meter lagi sampai finish. Ya kan dihitung mulai gigi. Yang Kaisar Samlan dipacu nih dimasukkan. Tahu kakaknya ke finish, nah jadi aku mana? Jadi Udin nyunyas ya. Kan dia itu mulai gigi ya. Bisanya ya. Nah jadi yang penting hati kita gembira karena bersama Allah. Kita hadapin amar bisa mentala. Kalau lawan pacar pian kadang-kadang bertemu gembira, kadang-kadang berpisah lah sedih. Tapi kalau Allah Ta'ala dimanapun kapanpun ada Allah yang selalu membantu kita di dalam kesedihan. Doakan istri, doakan anak, doakan lagi mudahan husnul khatimah. Nah ini karena ilmu ini wajib Pak.
wajib yang salat tapi kada marifat seperti mencuci pakaian dengan air kencing. Jadi sia-sia. Jadi bila kita marifat kepada Allah, nyaman dia membaca burda, membaca dalail kah, membaca syarah Quran, membaca adibai, membaca mulai tafsir, tahu nang membaca ini tidak lain dan tidak bukan nang hidup roh itu Muhammad. Berarti Muhammad memuji Muhammad. Kan? Salam alaika ya Rasulullah, ya Rasul sini nang wa'lamu anna fikum Rasulullah. Oh ya Tuhan, di antara kalian ada Muhammad. Berarti memuji Muhammad kepada diri masing-masing. Nah, ini Muhammadnya. Berarti haram api neraka menyentuh siapa yang menyatakan dalam dirinya itu Ahmad atau Muhammad. Ahmad atau Muhammad. Nyata, mana berarti Rasulullah. Roh itu hidup, itu Muhammad, itu adalah itu nak ada disiksa. Ini bang, jasmani ini dari Nur Muhammad sama. Haram api neraka memakan, haram cacing memakan, haram tanah memburukan badan. Karena ini dia menyatakan jasadku dari Nur Muhammad, rohaniku daripada Nur Muhammad. Jadi hidup. Nah, nang hidup ini nang bagawe, nang bajikan, baca selawat. Jadi nang membaca tasbih, nang jadi imam nih kalamullah. Jadi yakin diterima salat. Nah hidup. Bilanya kamu yang salat tidak diterima. Kenapa? Karena kamu benda mati, benda mayat nih mayat. Mulai dari rahim ibu kita sudah mayat, lahir ke dunia sudah mayat, meninggal pun jadi mayat. Jadi yang hidup itu cuma roh Allah Ta'ala. Berarti itu nang kada disiksa. Karena tahu roh nang bertauhid kepada Allah, roh nang bertauhid kepada Muhammad, ini nang kada disiksa. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.